Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban bagi umat Islam lainnya. Fardu kifayah dalam merawat jenazah adalah mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Satu, memandikan jenazah. Pertama-tama menaruhkan mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalir airnya yang telah disiramkan ke tubuh mayat. Dua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali anak kecil. Dan ketiga, orang yang memandikan hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. Keempat, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. 5. Memulai pembasuhan anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat duduk. 6. Membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata-rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Yang ketujuh, menyiram mayat berulang-ulang hingga mayat rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram, tutuplah lubang-lubang tubuh mayat agar tidak kemasukan air. Jangan lupa membersihkan rongga mulut mayat, lubang-lubang hidung, lubang-lubang telinga, kukunya, dan sebagainya. 9. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus dan cendana. Untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu di belakang menjadi 3. 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Yang kedua, mengkafani jenazah. Adapun tata cara mengkafani jenazah sebagai berikut. Letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai. Dengan perkiraan yang akan ditali adalah bagian atas kepala, bagian bawah dagu, sebagian bawah tangan yang sudah ditetapkan, bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, bagian bawah telapak kaki. Bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayat. Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubangnya berbentuk belah ketupat untuk leher mayat. Bagian sisi yang digunting diharapkan ke atas. Bentangkan kain sarung ke tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayat. Bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayat. Lalu letakkan mayat membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kainnya.
Sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang, pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Sedangkan kedua tangan mayat dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Tutuplah persendian mayat dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher dan wajah atau muka. Lipatkan kain sarung yang sudah disiapkan. Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan. Ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayat melapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Menyalatkan jenazah. Syarat-syarat menyalatkan jenazah seperti berikut. Syarat yang berlaku untuk salat berlaku untuk salat jenazah. Mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Menaruh mayat hadir di muka orang yang menyalatkan. Adapun rukun salat jenazah yang berlangsung selama pelaksanaan salat jenazah. 1. Niat melakukan salat jenazah semata-mata karena Allah Ta'ala. Contoh lafal niat salat jenazah. Usalli ala hadal maiti arba'a takbirati farada kifayati imaman lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat salat atas mayat ini dengan 4 takbir sebagai fardu kifayah, menjadi imam ataupun makmum karena Allah Ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka kata hadzal maiti diganti dengan hadhil maitati, dan jika jenazahnya ghaib maka ditambahkan setelah hadzal maiti kata ghaiban. Kedua, berdiri bagi orang yang mampu 3 takbir atau membaca Allahu Akbar 4 kali. 4. Membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. 5. Membaca doa salawat atas Nabi setelah takbir kedua. 6. Berdoa untuk mayat 2 kali setelah takbir ketiga dan keempat. 7. Salam. Keempat, menguburkan jenazah. 1. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh mayat di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. Yang ketiga, agar memasukkan mayat ke kubur, yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. 4. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di
bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati sunnatil rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. 7. Perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke ilang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya, sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. 9. Setelah mayat sudah diletakkan di ilang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu ditimbuni tanah. 10. Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan nisan ini tidak perlu ditulisi. 11. Setelah selesai menguburkan, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosa-dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat. 12. Waktu menguburkan boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas 3 kita tengah hari. Demikian penjelasan fardu kifayah. Menurut saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.